Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Rizky Ma'rufi, absen 18 dari kelas 12 Multimedia 2, ingin mempresentasikan tentang tugas DMI saya berupa web yang dibuat menggunakan HTML dan CSS. Langsung saja, di sini adalah codingan saya menggunakan HTML dan ini menggunakan CSS yang nantinya juga akan menggunakan JavaScript untuk interaksinya. Yang pertama, di sini ada tab HTML. Di sini ada bagian head untuk menyimpan source yang nanti akan saya gunakan pada web saya. Di sini saya menggunakan font dari Google dan saya memanggilnya menggunakan link href. Saya menggunakan font jenis Poppins. Di sini saya menggunakan icon dari Feather Icon dan saya memanggilnya menggunakan script source Feather Icon. Dan saya menggunakan style link rel, style sheet, href, CSS, style CSS. Itu untuk bagian headnya. Dan untuk bagian body ya, di sini ada header yang berisi tentang nama website saya dan juga section-section yang nantinya ada di website saya seperti home, about us, menu, contact us, dan juga ada search box dan juga card yang keduanya ini belum bisa berfungsi. Yang selanjutnya, di sini ada tagline tentang produk saya dan juga di sini terdapat background untuk website saya di bagian homepage-nya. Nah, untuk bagian headernya tadi saya masukkan di navbar yang kelasnya saya namai navbar. Sini ada kelas navbar logo Java span coffee. Java dan coffee ini dipisah karena pada spannya ini saya ingin menggunakan warna kuning ya teman-teman. Jadi ya Javanya di sini dan saya kasih span untuk coffee ya. Di sini ada section-sectionnya di bagian header, navbar, home. Di dalam kelas navbar nav saya isikan home, about, dan menu 1, kontak. Di bagian bawahnya terdapat kelas navbar extra yang nantinya untuk menyimpan icon-icon yang ada di headernya seperti icon search, shopping, dan shopping cart, menu, dan ya icon-icon seperti itu. Dan ini navbar end. Jadi di dalam navbar ini terdapat semua yang ada di headernya tadi ya teman-teman. Dan untuk bagian hero sectionnya ini terdapat di bagian bawahnya sini ya teman-teman, di bagian backgroundnya ini, di bagian homepage. Di sini terdapat kelasnya hero, ID-nya home. Saya menggunakan ID di sini agar nanti saat menatanya di CSS mudah untuk memanggilnya. Di sini saya menggunakan kelas content. H1-nya enjoy your experience with real coffee. Di sini H1-nya ini adalah tagline di bagian homepage-nya tadi ya teman-teman. Dan untuk P ini adalah paragraf di bawah tagline-nya tadi. Yang ini yang H1-nya, yang ini untuk paragrafnya, yang P-nya. Maaf tadi saya lupa menjelaskan untuk di CSS-nya. Ya di sini CSS-nya sendiri saya mengambil variabel dari
warna primernya adalah kuning. Berikut adalah kode hex saya, dan untuk backgroundnya saya mengambil warna hitam. Dan di sini adalah untuk mengatur layoutnya nanti. Saya menggunakan marginnya 0, paddingnya 0, box sizing, border box, outline none, border none, text decoration none. Dan untuk HTML nya saya menggunakan scroll behaviornya smooth. Jadi saat untuk di scroll nanti, atau saat dipencet ditekan di sectionnya nanti, bisa berjalan dengan smooth, bisa berganti transisi menjadi smooth. Dan untuk body-nya sendiri, berikut saya menggunakan font family-nya tadi seperti yang dijelaskan, ada Poppins dan sans serif. Background color-nya var BG tersebut adalah di bagian atasnya ini ya teman-teman, di variabelnya. Untuk color-nya saya menggunakan putih. Nah, untuk di CSS sendiri pada bagian header tadi ada di bagian navbar section. Bagian navbar saya menggunakan display-nya flag seperti ini, justify content, space between, line itemnya center, dan paddingnya atas bawah 1,4 rem dan kanan kiri 7%. Untuk background colornya saya menggunakan background warna ini, warna hitam. Border bottomnya 1 pixel solid, positionnya fix, topnya 0, left 0, right 0, z indexnya z indexnya 94 kali. Dan untuk navbar logonya tadi saya atur menggunakan layout yang seperti ini. Font size nya 2 rem, font weight nya 700, colornya putih. Navbar logo span. Span ini adalah untuk navbar logonya yang Java Coffee ini ya teman-teman, yang bagian coffee nya ini saya menggunakan warna. Untuk spannya saya menggunakan warna kuning, var minus primary. Var minus primary adalah warna kuning yang di atas ini, yang saya panggil variabelnya. Yang ini ya teman-teman, yang bagian kuningnya ini ya. Untuk di bawahnya saya menggunakan untuk di kelas navbar navnya yang ini. Untuk section-sectionnya saya menggunakan displaynya inline block, jadi bisa ke samping gitu. Dan font size nya 1,3 rem, marginnya 0 dan 1 rem. Colornya putih ya teman-teman, F. Dan di sini saya menggunakan navbar nav untuk memanggil kelas navbar. Spesifiknya lagi navbar nav untuk saya hover nanti, biar saat saya hover itu bisa berubah warna menjadi warna var minus primary, warna kuning. Saat saya hover seperti ini akan berubah menjadi warna kuning seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk di bagian bawahnya ini saya memanggil kelas navbar nav tag a after. Ini adalah untuk memunculkan garis bawah saat section yang ada di header tadi di hover ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan saat di hover seperti ini akan ada garis kecil yang muncul di bawah sectionnya seperti itu. Untuk yang di bawahnya ini adalah panjang garisnya tadi ya teman-teman, panjang garis yang saat di hover itu.
Untuk yang di bawahnya ini adalah CSS untuk logonya yang di kelas navbar ekstra, yaitu yang ada di icon-iconnya ini teman-teman, yang tadi icon search dan icon card. Di bawah ini untuk icon card yang setelah tadi kan saat di hover berubah warna juga ya teman-teman. Nah, itu ada di CSS yang ini, yang section ini. Dan untuk hero sectionnya saya menggunakan memanggil kelas hero di sini. Kelas hero ini saya menggunakan minimal height-nya 100. Saya menggunakan minimal height-nya 100 VH viewport height ya teman-teman. Untuk display-nya flex line item center yang berarti di tengah. Untuk background image-nya ini saya menggunakan gambar yang saya panggil dari folder saya. Untuk background repeat-nya, untuk repeat artinya tidak berulang. Background size-nya cover, background position-nya center, position relative. Yang selanjutnya adalah di bagian hero after. Di sini adalah untuk bagian bawahnya, bagian homepage tadi teman-teman. Terdapat gradasi lah, di sini adalah gradasinya. Untuk bagian di sini ya teman-teman, ini terdapat gradasi. Saya menggunakan CSS yang tadi agar terdapat gradasi seperti ini agar smooth. Karena jika tidak ada gradasinya maka gambar ini akan patah di sini dan itu sangat tidak indah untuk dilihat ya teman-teman. Nah, ini adalah hero kontennya. Paddingnya 1,4 rem, atas bawah akan kiri 7%, max widthnya 60 rem. Di sini ada hero kontennya untuk H1. Ya, H1 ini enjoy your experience ini. Font size-nya segini, colornya putih, text shadow-nya segini. Text shadow ini adalah untuk shadow di belakang itu ya teman-teman, di belakang hurufnya. Line height-nya 1,2. Selanjutnya adalah untuk hero content H1 span. Nah, ini adalah untuk warna kuning di bagian coffee-nya ini teman-teman. Selanjutnya adalah hero content P. P adalah untuk memanggil yang ini, yang paragraf. Saya menggunakan seperti ini CSS-nya. Selanjutnya adalah di about section. Nah, di about us ini di sini ada section about ya teman-teman. Saya menggunakan section ID about, kelasnya about, H2 atau heading 2 nya tadi judulnya about us, div kelasnya saya menggunakan di sini kelasnya saya menggunakan tipe div row, div class about img. About img ini adalah nama file dari gambarnya yang ada di section about us tadi teman-teman. Yang ini ya teman-teman, untuk gambar yang ini. Ini adalah untuk link saya memanggil file saya dari folder laptop saya. Sini ada kelas div contentnya. Why should you choose our coffee? Nah, ini adalah untuk judulnya yang ada di heading ketiga dari section about us yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Dan sini ada paragrafnya yang di bawahnya tadi. Dan seperti itu yang bagian about section. Nah, di sini ada CSS-nya. Ini saya satukan aja kelasnya untuk memanggilnya karena mirip-mirip antara satu section dengan section yang lainnya. Ada section about, menu, dan kontak. Paddingnya segini, kanan 8 rem, atas bawah
atas 8 RAM, kanan kiri 7%, dan bawahnya 1,4 RAM. Sini kelasnya saya satukan lagi. Text align center, font size nya 2,5 RAM, margin bottomnya 3 RAM. Di sini untuk warna bagian headingnya ya teman-teman, warna yang ini teman-teman, yang ini juga, dan yang ini juga. Balik lagi ke section about. Di sini saya memanggil, selanjutnya saya di sini memanggil kelas about row, displaynya flex, about row, about img. About img ini untuk mengatur gambarnya tadi teman-teman. About row, about img ini untuk mengatur gambarnya juga. Widthnya 100%, border radiusnya 13 pixel. Jadi ada kelengkungan di bagian pojok-pojoknya itu sekitar 13 pixel. Untuk about row nya, selanjutnya saya memanggil kelas about row content. Yang bagian ini ya teman-teman, itu saya aturnya sedemikian rupa. Flagnya 1 35 RAM, paddingnya 0 1 RAM. Di sini ada about row content H3 yang bagian ini ya teman-teman, bagian heading ketiganya. Font size nya 1,8 RAM, margin bottomnya 0,5 RAM. Dan sini ada about row content H3 span untuk warna span yang kuningnya yang bagian cafe nya ini teman-teman. Selanjutnya adalah about row content P, ini untuk mengatur bagian P, bagian tag P paragraf ini teman-teman. Margin bottomnya 0,8 RAM, font size nya 1,2 RAM, font height nya 280, dan line height nya 1,8. Selanjutnya di menu, di section menu, di sini ada headingnya ya teman-teman. Awal menu ini adalah paragrafnya, dan di sini ada menu-menu dari kedai kopi, web kedai kopi yang saya buat. Ini untuk gambarnya masih template banget ya teman-teman. Saya belum sempat untuk mengedit gambarnya satu persatu. Di sini ada menu-menu dari kedai kopi kami, yaitu americano, arabica, cappuccino, flat white, dan lain-lain. Dan itu menu section berisi tentang menu yang ada di website kami. Selanjutnya di HTML nya seperti ini. Menu section ID menu 1, kelasnya menu 1, 2 nya our menu yang bagian atasnya tadi yang warna kuning, dan paragrafnya seperti ini menggunakan tag P seperti biasa. Dan untuk kelas-kelas untuk menu-menu ya saya menggunakan kelas div row seperti ini teman-teman. Div kelas menu card img, ini untuk memanggil gambarnya dari folder saya, untuk mengatur lebar dan tingginya, itu untuk namanya dan kelasnya menggunakan menu card img. H3 nya untuk judul dari menunya tadi, americano, paragrafnya yang di bagian bawahnya 13k seperti ini. Dan untuk menu berikutnya itu sama teman-teman, cuma saya copy aja, saya ganti menunya seperti ini, saya ganti menunya aja. Dan di CSS nya seperti ini, menu 1 H2 untuk ini,
margin bahannya 1 rem, dan menu 1 untuk P nya seperti ini. Untuk P yang ini text align center, box width-nya 46 rem, marginnya auto, font weight-nya 100, list style-nya 1,6, font size-nya 1,3. Dan untuk menu 1 yang kelas row yang ini seperti ini, display-nya flex word, margin button-nya 5 rem, justify content-nya center biar di tengah. Untuk menu 1, untuk selanjutnya saya memanggil menu 1 row kelas menu card yang bagian ini. Saya atur menggunakan text align center, terus padding button-nya 3 rem, padding left-nya 1,5 rem, padding right-nya 1,5 rem. Selanjutnya untuk kelas menu card IMG, border radiusnya 50% agar bentuknya bulat seperti yang saya tunjukkan tadi, width-nya 100%. Di sini ada menu card title, margin atas 0,8 rem, kanan kirinya auto, bawahnya 0,5 rem. Seperti itu untuk bagian menu section. Selanjutnya untuk bagian kontak section. Untuk bagian kontak section seperti ini teman-teman, ada kontak as untuk headingnya, dan ini untuk paragrafnya, dan ini di sini terdapat maps tentang lokasi dari ini kedai kopi yang saya miliki. Di sini ada form validation-nya, di sini ada nama, email, phone, dan ini adalah pesan. Dan di sini ada tombol kirim, tapi ini belum berfungsi, hanya untuk UI-nya saja ya teman-teman. Selanjutnya untuk di HTML-nya seperti ini. Di sini ada section-nya, di sini ada ID-nya kontak, kelasnya kontak, aduanya kontak as. Di sini ada paragrafnya. Untuk kelasnya saya menggunakan row div seperti biasa. Di sini adalah link untuk maps-nya yang ada di bagian kiri tadi teman-teman. Saya panggil di sini menggunakan tag iframe. Selanjutnya di bawahnya terdapat form action. Ini adalah form untuk validation formnya tadi teman-teman. Di sini saya menggunakan div class input group. Data feedernya saya menggunakan user. Untuk iconnya saya menggunakan data dari data feeder. Di sini jenis iconnya user. Ini sama aja teman-teman, 4 ini sama aja, cuma saya ganti variabelnya aja. Untuk input type-nya text, placeholder-nya tergantung dari iconnya juga teman-teman. Untuk di sini kan user, jadi placeholder-nya name. Untuk di bagian CSS-nya, di sini terdapat kelas kontak row, display-nya flag, margin top-nya 2 rem, flex warp-nya 2 rem, background color-nya hampir hitam. Untuk di background bagian belakangnya tadi teman-teman, untuk background di bagian belakangnya tadi, border radiusnya 18 pixel agar melengkung di pojok-pojoknya. Untuk yang bagian background color ini, yang ini, yang bagian ini ya, yang abu-abu ini. Selanjutnya untuk kontak, selanjutnya saya memanggil kelas kontak row map untuk mengatur petanya tadi. Di sini saya menggunakan flag 1145 rem, width-nya 100%, object width-nya cover, border radiusnya 18 pixel. Selanjutnya saya memanggil kelas kontak row form. Ini untuk formnya yang validation formnya tadi teman-teman.
Selanjutnya saya memanggil kelas kontak row form, flagnya sama seperti yang di atas ini, 1145 rem. Di sini juga 1145 rem, paddingnya 5 rem, paddingnya atas bawah 5 rem, kanan kiri 2 rem, text align-nya center agar di tengah dari bordernya. Selanjutnya di sini ada kelas kontak row form input group. Di sini adalah untuk validation formnya tadi. Displaynya flex, line itemnya center, margin tabnya 2 rem, background colornya var bg, var minus minus bg yang berarti hitam, bordernya tadi 1 pixel, jenisnya solid yaitu tidak putus-putus nyambung, dan warnanya hampir putih. Padding left, padding kirinya 2 rem, border radiusnya 15 pixel. Selanjutnya saya memanggil kelas row form input group. Input widthnya 100%, paddingnya 1 rem, font size nya 1,5 rem, backgroundnya none, artnya tidak ada, colornya putih. Untuk selanjutnya adalah CSS dari bottomnya, yang bagian sand warna kuning paling bawah sendiri tadi, yang bagian ini teman-teman. Di sini saya menggunakan margin topnya 3 rem, displaynya inline block, paddingnya 1 rem, 3 rem, atas bawah 1 rem, kanan kiri 3 rem, font size nya 1,5 rem, colornya putih, background colornya kuning tadi, var minus minus primary, kursornya pointer. Saya menggunakan kursor ini agar saat di hover pada bagian objeknya kursornya ganti teman-teman, seperti ini. Selanjutnya border radiusnya 15 pixel, box shadow adalah bayangan di belakang itu objeknya. Selanjutnya saya memanggil kelas kontak input group. Ini saya menggunakan ID pesan ya teman-teman, untuk melebarkan border yang paling bawah sendiri, border bagian message yang ini. Saya menggunakan ID-nya pesan agar yang di bagian pesan itu lebar bordernya paling besar, seperti ini. Selanjutnya untuk bagian footer sendiri, saya mencantumkan IG, X, Facebook, YouTube, Home, About Us ya, seperti menu di header tadi, dan terdapat sebuah copyright teman-teman. Dan jika logonya ini ditekan maka akan berpindah ke link lain, seperti ini. Karena saya tidak mempunyai internet, jadi tidak masuk ke linknya ya teman-teman. Lanjut ke HTML nya. Untuk di HTML nya sendiri seperti ini. Footer saya menggunakan kelasnya socials. Di sini adalah untuk link-link untuk memanggil icon dari feather icon. Saya memanggil icon Instagram dari feather icon, dan ini terdapat linknya untuk saat ditekan itu pindah ke link lain teman-teman. Seperti ini, sama saja, saya cuma ganti variabelnya aja. Yang selanjutnya adalah kelas div class untuk links, untuk seperti yang di headernya tadi, ada section home, about us, menu, dan contact us. Dan di sini terdapat kelas credit untuk copyrightnya, seperti ini.
Dan untuk bagian CSS nya saya atur dengan seperti ini. Background colornya kuning seperti yang teman-teman lihat tadi. Bagian footernya itu warnanya kuning, yang berarti di sini saya memanggil variabel var minus primary, text align-nya center, padding atas 1 rem, padding kanan kiri 0 rem, padding bawahnya 3 rem, margin topnya 3 rem. Untuk footer socials, untuk kelas socials yang ini saya mengaturnya seperti ini. Paddingnya 1 rem, padding atas bawah 1 rem, kanan kiri 0. Footer socials A, untuk tag A yang ini, kelas A yang ini seperti ini, colornya putih. Untuk bagian iconnya tadi, karena untuk bagian iconnya tadi warnanya putih seperti diatur di sini. Untuk selanjutnya di sini saya memanggil kelas footer socials, saya beri hover agar saat di hover tadi warnanya berubah menjadi color var bg, warnanya menjadi hitam tadi teman-teman. Yang awalnya putih saat di hover menjadi hitam seperti ini. Selanjutnya untuk bagian linksnya saya atur seperti ini. Margin bottomnya 1,3 rem. Selanjutnya adalah links A, colornya putih, paddingnya 0,5 rem dan 1 rem. Untuk footer kreditnya, untuk bagian copyrightnya seperti ini, font size nya 0,9 rem. Selanjutnya untuk media interaktifnya teman-teman, saya menggunakan JavaScript di sini dan saya atur melalui CSS nya di sini. Jadi saat di media yang berbeda, seperti lebar layarnya berbeda, itu nanti bisa interaktif teman-teman. Di sini ada section laptop, tab, dan juga ada mobile phone di bagian paling bawah sendiri. Di sini ada JavaScript-nya, kelas aktif seperti ini. Saya menggunakan query selector dari navbar-nya. Di sini ketika menu diklik maka akan berubah seperti ini teman-teman. Saat lebar layarnya berbeda maka tampilannya akan berubah. Saya tunjukkan langsung. Saat di laptop tampilannya seperti ini, namun saat di tablet tampilannya berubah menjadi seperti ini. Terdapat 3 garis di atas yang jika ditekan akan muncul section seperti yang ada di bagian header tadi. Bagian bawahnya seperti ini, maka akan menjadi kecil. Ini saat tampilan di mobile phone. Saat tampilan di tab seperti ini, kurang lebih sama lah. Dan selanjutnya saat ditekan tadi, saya memberi transisi smooth. Jadi saat ditekan-tekan seperti ini, itu akan smooth transisinya saat berpindah-pindah page. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Bila ada kurangnya dari tugas saya yang seadanya ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.